Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sebi Ahilman. Pak Ustadz, sedikit saya mau cerita. Seringkali orang hanya bertanya, kapan nikah? Kok belum nikah? Tapi gak pernah ada pertanyaan, kamu kenapa sih? Kecewa dan luka sedalam apa yang bikin kamu trauma sehingga terkesan sulit sekali didekati laki-laki. Dan beberapa di sekitar saya lihat banyak wanita tertekan dengan pertanyaan kapan menikah, sehingga mereka menikah karena dasar umur dan tertekan karena keluarga. Seringkali pada akhirnya setelah menikah dia tidak bahagia, mengalami KDRT, perselingkuhan, dan lain-lain. Bahkan tanpa orang tua dan keluarganya tahu jika anaknya mengalami luka hebat atas pernikahan yang dilandasi karena sudah umurnya. Hanya demi membahagiakan keluarga dan kepuasan orang-orang di sekeliling. Kamu banyak pilih-pilih sih. Seringkali ada juga yang memberikan pertanyaan seperti itu. Pada akhirnya, ya saya jadi pemilih Pak Ustadz. Untuk apa? Untuk menempatkan bakti saya kepada laki-laki yang tepat. Yang bisa membimbing saya lebih dekat lagi kepada Allah. Saling menghargai dan sama-sama ingin belajar menjadi lebih baik lagi. Pertanyaan saya Pak Ustadz, laki-laki seperti apa yang perempuan harus tahu sebelum memutuskan menikah dengannya? 2, bagaimana agar kita tahu dia jodoh kita atau bukan? 3, bagaimana menjelaskan yang baik kepada keluarga yang sering khawatir mempertanyakan kapan nikah? Sekian dan terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum. Iya, ada beberapa hal yang harus AA sampaikan. 1, pernikahan bukan perlombaan. Bukan berarti yang lebih cepat lebih baik. Dan mohon maaf, menikah dengan orang yang salah lebih parah daripada terlambat untuk menikah. Kadang lukanya, traumanya lebih besar, lebih berat. Maka nanti dalam urusan memilih siapa yang terbaik untuk kita, setidaknya lakukan istikharah. Apa? Istikharah. Istikharah itu meminta petunjuk kepada Allah. Bagaimana caranya istikharah? 5 tahapannya. 1, mulai dengan bersuci, berwudu. 2, bentangkan sajadah, sholat. Ada yang menyebutkan sholat istikharah, ada yang menyebutkan sholat sunnah biasa, tapi niat untuk meminta petunjuk kepada Allah. 3, zikir doa. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Istighfar 100 kali. 4, baca Quran. Biasanya setelah zikir dan doa, ambil Quran, buka Quran, ketemu ayat yang mana, boleh jadi itu petunjuk jawaban atas setiap pilihan yang kita minta. Dan yang ke-5, berserah kepada Allah. Dan jangan menikah karena gengsi. Jangan menikah karena tuntutan. Jangan. Menikah itu karena kita tahu nikah itu ibadah. Nikah itu sekolah. Ibadah yang paling lama, sekolah yang paling lama. Maka tolong dipastikan dalam memastikan itu semuanya. Jangan cinta karena paras. Paras ada masanya. Jangan cinta karena harta. Harta ada habisnya. Betul? Jangan cinta karena pangkat jabatan.
pangkat jabatan ada pensiunnya. Tapi belajarlah mencintai karena kita tahu dia adalah orang yang membuat kita dekat dengan siapa? Allah. Dan ingat, kalau orang itu benar-benar takut sama Allah, rasanya dia akan takut menyakiti pasangannya. Karena menyakiti pasangan sama dengan menyakiti siapa? Allah. Kenapa harus jadi istri yang bahagia? Karena anak tidak mungkin bahagia kalau ibunya tidak bahagia. Maka saya berpesan, bunda sayang yang sudah menikah harus bahagia. Senangkan hati. Kalau bukan kita yang nyenengin hati kita, siapa lagi? Betul? Dan teteh juga belajar jadi istri yang baik. Siap? Siapa istri yang baik itu? Istri yang ketika dipandang menyenangkan hati suaminya. Masya Allah. Istri yang ketika diperintah taat patuh kepada suaminya. Istri yang ketika diberi pandai berterima kasih kepada suaminya. Dan istri yang ketika ditinggal mampu menjaga diri dan keluarganya. Sampai kapan kita harus memilah dan memilih siapa yang terbaik untuk kita? Sampai kita yakin bahwa bersamanya adalah kebaikan untuk kita. Dan mohon maaf ya, jangan pernah mencari yang sempurna. Karena sampai kapanpun engkau tak akan pernah bisa menemukannya. Setuju? Setuju. Cinta terbaik bukan dia yang datang karena kelebihannya. Tapi cinta terbaik dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirinya. Cinta terbaik bukan dia yang siap menunggumu di puncak. Tapi cinta terbaik dia yang siap menemanimu saat mendaki. Dan ingat, kepada semua yang ada di sini, jangan suka bertanya tentang sesuatu yang hanya Allah paling tahu jawabannya. Jangan suka nanya kapan nikah sama yang belum nikah. Jangan suka tanya kapan ngisi, kapan punya anak. Hanya Allah yang paling tahu jawabannya. Kita anggap itu basa-basi. Tapi boleh jadi bagi orang lain itu luka hati. Yang tanpa kita sadari membuat hidupnya tidak menemukan kebaikan. Teh Sebi, semoga ada pelangi setelah badai yang datang. Amin, 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 amin. Ada bahagia setelah tangis air mata yang pernah datang. Amin. Ahilman gak tahu pasti ya, tapi rasanya dari sorot mata dan wajahnya sepertinya Teh Sebi bukan tidak ada orang yang datang, tapi mungkin hatinya masih diisi sama orang yang pernah menyakiti. Coba pelan-pelan delete semua, pelan-pelan aja hilangin. Kadang bukan tidak ada orang yang datang, tapi mungkin hatimu masih penuh dengan orang yang pernah menyakitimu. Tinggalkan dia yang toksik, siapkan ruang buat yang asik. Pada bulan Juni lalu, saya dan seseorang yang sangat saya cintai telah merencanakan pernikahan kami yang insya Allah akan dilangsungkan pada tanggal 22 Juni 2025. Segala persiapan telah kami upayakan bersama, penuh harap dan cinta. Namun takdir Allah berkata lain, Ustaz. Beberapa jam sebelum akad berlangsung, ia lebih dulu pergi dipanggil menghadapnya. Sejak saat itu, saya masih kerap merasa sulit percaya bahwa semuanya telah terjadi. Terkadang air mata juga masih sering mengalir tanpa bisa saya tahan. Namun saya berusaha untuk meyakini bahwa semua ini bagian dari takdir Allah yang paling baik. Ustadz, dengan penuh harap izinkan saya bertanya, apakah setiap doa, rindu, dan tangisan yang saya panjatkan akan sampai kepada almarhum?
apakah perasaan rindu dan sedih ini akan mempengaruhi ketenangan almarhum di sana? Dan apabila suatu hari nanti Allah mempertemukan saya kembali dengan seorang yang ingin membersamai, apakah saya masih layak untuk dicintai, Ustadz? Meski membawa kisah kehilangan yang begitu dalam. Ini pertama kali saya memberanikan diri keluar rumah untuk bepergian jauh setelah kejadian kemarin. Saya merasa sangat terpuruk, tapi saya ingin bangkit, Ustadz, dengan cara yang Allah ridai, sambil mendoakan almarhum agar ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah. Mohon doa dan nasihatnya, Ustadz. Semoga Allah menguatkan hati saya dan menerima almarhum dengan sebaik-baiknya tempat yang penuh cahaya dan rahmat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahilman beserta semua yang hadir turut berduka atas wafatnya seseorang yang Mbak cintai. Tolong aminkan sama-sama. Mudah-mudahan almarhum Allah terima iman Islamnya. Mudah-mudahan almarhum Allah ampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan almarhum Allah tempatkan di surga terbaiknya. Dan semoga kuburannya almarhum Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Ada 3 hal yang ingin coba Ahilman sampaikan dari isi perasaan Mbak yang tadi disampaikan kepada kami. Yang pertama, hidup dan mati itu ketentuan Allah. Kematian itu kepastian. Mau tidak mau, suka tidak suka, pasti kita akan bertemu dengan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang bernafas, yang berjiwa, pasti akan bertemu dengan kematian. Gak bisa dimundurkan, gak bisa dimajukan. Kalau Allah yang sudah punya ketentuan, maka tak bisa dielakkan. Maka untuk semua yang barangkali sedang merasakan sedih karena ditinggal pergi oleh orang yang dicintai, belajar ridho. Maka Mbak sayang sama seseorang itu, tapi Allah juga sayang sama seseorang itu. Kira-kira lebih sayang siapa? Kita atau Allah? Allah. Saya sayang sama orang tua saya. Dan Allah juga sayang sama orang tua saya. Siapa yang lebih sayang? Allah. Maka untuk yang telah pergi, ikhlaskan. Ridho dengan ketentuan. Yakinlah Allah bukan tidak mencintaimu. Justru Allah mencintaimu. Bahkan Allah mencintai seseorang itu lebih besar daripada cintamu. Yang kedua, apa yang harus aku lakukan setelah orang yang aku cintai itu pergi meninggalkanku? Apakah doaku akan sampai? Masya Allah. Sampai teteh. Ada 4 yang dirindukan oleh seseorang yang telah kembali dari kita yang masih hidup. Ada berapa? Ada 4. 1, doa. Doa kita yang masih hidup, yang kita kirimkan kepada orang yang telah wafat, sampai doanya. Bahkan kalau kita soleh, lebih cepat doa itu sampai. Disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, ada seseorang yang ketika di alam kubur, dia terkaget-kaget. Kenapa? Karena siksa kubur yang dia rasakan berkurang. Siksa kubur yang dia rasakan bahkan hilang. Dia bertanya, ya Rabb, ya Allah, kenapa malam ini siksa kuburku terasa lebih ringan dibanding kemarin?
Apa kata Allah? Wahai hambaku, siksa kuburmu ringan. Kenapa? Karena malam ini aku melihat ada orang yang ada di dunia mendoakanmu dengan doa yang tulus dan ikhlas. Sehingga doa itu meringankan siksa kuburmu. Maka untuk kita yang sudah kehilangan orang tua, doakan. Untuk kita yang mungkin kehilangan pasangan, doakan. Untuk kita yang kehilangan orang yang kita cintai, doakan. Doa kita sampai kepada mereka. Yang kedua, lanjutkan kebiasaan baiknya. Teteh, kalau seseorang ini dulu punya kebiasaan baik, lanjutin sama teteh. Mungkin almarhum punya kebiasaan baik sedekah setiap Jumat, lanjutin sama kita. Mungkin almarhum punya kebiasaan berbuat baik, lanjutkan kebaikan itu. Kebaikan yang dilanjutkan oleh kita membahagiakan orang yang telah kembali kepada Allah. 3, sambungkan silaturahmi dengan kerabat dari orang yang telah wafat. Teteh, almarhum masih punya orang tua, masih ada saudara. Kalau beliau sudah tinggal menghitung hari untuk menikah, berarti hubungannya sudah sangat dekat. Masih boleh disambungkan silaturahmi dengan orang tuanya. Say hi, titip salam, telepon. Maka seseorang itu akan sangat bahagia. Dan yang keempat, sedekahkan atas nama orang yang telah wafat. Maka sedekah itu akan melapangkan alam kuburnya. Maka teteh sayang, percayalah doa teteh akan sampai. Bahkan hari ini teteh beruntung didoakan oleh kita semua, betul? 1.500 yang hadir di Aston hari ini mendoakan almarhum, semoga doa-doa kita Allah kabulkan. Dan yang ketiga, pesan dari AA, Hilman, apakah setelah ini kalau saya bertemu dengan orang lain yang bisa menggantikannya seperti apa? Jawabannya, kalau saya pesannya jangan terlalu cepat memaksa orang baru hadir di hati kita sebelum kita bisa berdamai dengan apa yang terjadi dengan kita. Setuju? Teteh mungkin tidak mudah untuk bisa melewatinya. Kalaupun nanti ada orang baru, pasti di hati masih ada nama dia. Pelan-pelan aja dulu. Pelan-pelan sampai teteh merasa yakin bahwa orang ini adalah orang yang bisa mengisi hati untuk teteh selanjutnya. Dan kalaupun nanti ada orang baru yang bersama dengan beliau, jangan kaget kalau beliau pasti membandingkan dengan yang sebelumnya. Kan di hatinya masih ada nama yang sangat dicintai. Mohon maaf kalau saya sambil nangis karena jujur aja ini adalah salah satu ustadz yang saya baru lihat fotonya aja saya nangis. Mungkin karena luka yang saya rasakan ya. Terus saya dari Jakarta, kenapa kok saya jauh-jauh datang ke sini? Jujur saya sedang cari jawaban. Tahun 2023 akhir, kakak saya satu-satunya. Jadi saya punya 2 kakak. Satu kakak saya gangguan jiwa. Satu kakak saya meninggal di akhir tahun 2023. Ibu saya itu kebetulan diabetes, kakinya hampir diamputasi, tapi alhamdulillah nggak jadi diamputasi, sehingga saat ini saya mengemban beban itu semua sendiri. Namun kalau untuk orang tua saya udah rilis, apapun keadaannya orang tua saya sudah bisa menerima, karena mau bagaimanapun itu kan orang tua saya. Tapi saya tidak pernah mencoba untuk melepaskan tanggung jawab saya, karena di situ ada yang sudah saya anggap keponakan itu seperti anak saya sendiri. Meskipun saya belum menikah, tapi saya sudah menganggap dia anak saya sendiri.
Nah, dengan beban saya yang semakin berat, karena saya harus menghidupi orang tua saya. Saya menanggung kakak saya yang gangguan jiwa. Saya sekarang menanggung keponakan saya yang ditinggal kakak saya. Saya masih menanggung tante saya yang saya anggap itu seperti ibu saya. Saya masih menanggung keponakan yang itu juga. Saya tidak bisa begitu saja melepaskan anak ini. Tapi saya terlalu berharap sama mereka. Keinginan saya tidak muluk-muluk. Saya tidak ingin dibalaskan apapun yang saya telah berikan kepada mereka. Tapi saya ingin mereka bersyukur dengan saya. Bersyukur hidup dengan saya. Dengan apa adanya saya. Up and down-nya saya. Saya pengen ada yang support saya. Karena saya sendiri. Gak mungkin saya bercerita dengan orang tua saya. Tapi tante saya ini tidak pernah bersyukur. Seringkali playing victim, seringkali menyakiti saya, seringkali ngatain saya, kamu itu lemah, kamu itu cengeng, kamu itu tidak pernah bersyukur, kamu itu selalu mengeluh. Saya bisa apa lagi? Beban saya cukup berat. Ya mau saya tanyakan, saya itu sampai berobat kemana-mana. Saya ke psikolog kemana-mana. Sampai pada akhirnya saya sadar yang luka adalah hati saya. Jiwa saya. Seringkali saya berpikir saya ingin pergi dari semua ini. Saya ingin menghilang. Tapi dosakah saya ketika saya melepaskan tanggung jawab pada tante dan keponakan saya ini? Saya masih takut dosa, saya takut karma. Saya kesini ingin mendapatkan jawaban itu. Sekian, terima kasih. Pertama, Ahilman sangat merasakan seperti apa perasaan Mbak yang bertanya barusan. Teman-teman sekalian, saya percaya dalam satu keluarga itu akan ada saja ujian yang datang dari salah satu keluarga kita. Baik itu kakak, baik itu adik, keponakan. Sikap terbaik yang perlu kita hadirkan adalah husnuzon kepada Allah. Teteh sayang, jangan merasa keluarga yang jadi beban buat kita itu adalah musibah untuk kita. Jangan. Boleh jadi kita diuji dengan keluarga karena pahala kita pun dapatnya dari keluarga. Mungkin bukan karena sholat kita, mungkin bukan karena bacaan Quran kita, mungkin bukan karena haji umroh kita, bukan karena puasa kita, tapi teteh nanti masuk surga karena ridho punya keluarga yang begitu menguji kita. Maka tatapnya jangan beban, tatapnya adalah nikmat. Dan jangan kaget, seseorang yang sering membantu keluarganya, maka Allah akan muliakan hidupnya. Tapi kadang juga mohon maaf, pelajaran dari yang bertanya, kadang keluarga juga kadang suka gak tahu diri. Dan gak sadar diri. Semua ada batasnya, semua ada waktunya, semua ada masanya. Kita sering lihat, si kakak ini mah ada, adek mah ada, pamanku ada. Shh. Ada orang yang pandai menyembunyikan ujiannya, sehingga yang terlihat adalah baik-baik saja. Tapi juga mungkin ada orang yang kelihatan luka ujiannya. Teteh, mungkin sudah pada fase gak kuat. Aku sudah berbuat baik, tapi gak pernah dibilang baik. Aku sudah berkorban, tapi gak pernah dianggap. Itu jauh lebih sakit daripada sama sekali tidak berbuat kebaikan di dalamnya. Maka sekarang teteh harus sehat deh. Jangan pernah merasa kebaikan teteh gak ada hasilnya. Ingat ya,
Jawab yang keras. Bisakah kita menyenangkan semua orang? Jawab, bisakah kita membuat orang semua senang sama kita? Kita tidak diminta untuk menyenangkan semua orang. Tapi yang pasti kita diminta untuk tidak menyakiti setiap orang. Teteh jangan ngerasa kebaikan teteh gak ada harganya. Kita berbuat baik bukan agar manusia jadi baik. Tapi kita berbuat baik agar Allah yang maha baik tambah baik sama kita. Dan percayalah, tidak ada satu kebaikan pun kecuali balasannya apa? Kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka Allah akan balas kebaikan itu. Dan barang siapa yang berbuat keburukan, maka Allah pun akan balas keburukan itu. Bismillah teteh. Tegar dengan kakak yang sedang diuji sakit. Tegar dengan keponakan yang hari ini bersama dengan teteh. Boleh jadi teteh rezekinya dimudahkan karena doa-doa mereka yang selama ini Allah hadirkan dalam kehidupan teteh. Sekali lagi tepuk tangan untuk beliau yang bertanya hari ini.